Carmen Maria Mori, dia dijuluki sebagai malaikat hitam di kamp konsentrasi Ravensbrück. Walaupun statusnya di kamp tersebut adalah sebagai tahanan, namun dia memiliki hak istimewa jika dibandingkan dengan tahanan lainnya. Dia berhasil mendapatkan posisi sebagai kapo atau bisa dibilang kepala tahanan yang memiliki tugas untuk mengawasi tahanan lainnya. Dan di video kali ini kita akan membahas kisah hidup sang malaikat hitam. Ini adalah kisah yang masih menjadi kontroversi di kalangan peneliti dan sejarawan yang mempelajari kejahatan Nazisme. Masih belum jelas apa yang memotivasi gadis Swiss yang memiliki pendidikan yang baik dan sangat kaya ini dapat terlibat dengan kegelapan fasis. Maria Mori lahir dari dokter Inggris, Ernest Mori, dan Liana Bistka. Setelah ayahnya meninggal, Maria Mori menerima bagian yang cukup besar dari harta benda ayahnya. Gadis ini mendapatkan pendidikan yang sangat baik dan menurut beberapa laporan, dia dapat dengan lancar berbicara dalam 6 bahasa. Dia pernah tinggal di Inggris, Jerman, dan Prancis. Tetapi Jermanlah yang mengubah seluruh hidup gadis berusia 26 tahun itu. Sejak tahun 1932, Mori tinggal di Berlin dan dia dengan sepenuh hati menerima ideologi Nazi, bekerja sebagai jurnalis dan berhasil menjalin koneksi dengan pejabat-pejabat Nazi, yang pada akhirnya membuat dia direkrut ke dalam barisan agen rahasia Gestapo pada tahun 1934 atas permintaannya sendiri. Tugas awal Mori cukup sederhana, yaitu memata-matai rekan-rekan sebangsanya di Jerman, Prancis, dan Swiss yang anti terhadap fasis. Gestapo beberapa kali mengirim Mori ke Swiss dan Prancis untuk mengumpulkan informasi. Namun naas pada tahun 1938, dia ditangkap oleh intelijen Prancis, dan 2 tahun kemudian, dia diadili dan dijatuhi hukuman mati. Disinilah momentum takdir Mori turut campur tangan. Mori mendapatkan pengampunan dan tidak ada yang tahu pasti apakah ini karena kebaikan hati Presiden Prancis atau karena Maria Mori setuju bekerja sama dengan intelijen Prancis untuk menjadi agen ganda. Namun, selang beberapa minggu setelah pengampunan Mori, Prancis jatuh ke tangan Jerman. Mori dibawa dari Prancis ke Berlin dengan pesawat, di mana kepala Gestapo, Heydrich, secara pribadi memeriksa wanita ini selama 3 minggu. Setelah interogasi, Mori dibebaskan dengan janji untuk tidak pernah meninggalkan Jerman. Diketahui bahwa Heydrich berencana untuk menggunakannya sebagai agitator atau penghasut di stasiun radio Jerman yang disiarkan ke Prancis dan Britania Raya. Tetapi karena alasan yang tidak jelas, Mori mencoba untuk meninggalkan Jerman dengan membantah perintah. Akibatnya, bukannya mendapatkan posisi di stasiun radio, wanita ini dikirim ke kamp konsentrasi Ravensbrück. Di kamp konsentrasi Ravensbrück, Mori secara bertahap berhasil meraih posisi sebagai kapo. Sebagai tambahan informasi, kapo adalah pekerja tahanan dalam kamp Nazi yang ditugaskan untuk mengawasi kerja paksa atau menjalankan tugas administratif. Dengan sistem pekerja tahanan ini, Jerman dapat mengurangi biaya yang memungkinkan kamp berfungsi dengan jumlah personel Schutzstaffel yang lebih sedikit. Sistem ini dirancang untuk memicu konflik antara para korban, karena pekerja tahanan ditempatkan melawan sesama tahanan untuk mempertahankan dukungan dari pengawas mereka. Jika mereka mengabaikan tugas mereka akan diturunkan pangkat menjadi tahanan biasa dan tunduk pada kapos lain. Berbeda dari tahanan lainnya, kapo memiliki beberapa keuntungan yang tidak didapatkan tahanan lain seperti makan yang lebih baik dan tidak perlu bekerja. Carmen Mori ditempat di blok medis ke-10, di mana terdapat wanita-wanita dengan gangguan mental dan pasien tuberkulosis. Menurut kesaksian, Mori dikenal dengan kekejaman yang tidak manusiawi, menganiaya para pasien dengan cara memukuli mereka hingga mati, terutama orang-orang yang menderita gangguan mental. Setidaknya ada 60 kematian tahanan di kamp tersebut yang terbukti disebabkan oleh Mori. Mori juga dituduh turut serta dalam pemilihan tahanan untuk kamar gas serta merampas anak-anak dari para tahanan. Nasib anak-anak di kamp tersebut sama, yaitu kematian di kamar gas. Carmen Mori dianggap sebagai salah satu yang paling kejam di Ravensbrück. Tidak kebetulan bahwa di antara para tahanan, dia memiliki julukan malaikat hitam dari Ravensbrück. Meskipun hanya dengan tongkat sederhana, dia melakukan hal-hal yang bahkan membuat tahanan lain takut kepadanya. Selain itu, seperti banyak kepribadian psikopat, Mori juga memiliki deviasi dalam hubungan seksual. Dia terlibat hubungan dengan Dr. Enspray yang dikenal di camp dengan julukan Dr. Cloud yang amat rakus dalam kenikmatan. Perlu diakui bahwa Spray tidak sekejam Mori, meskipun dia sendiri ikut serta dalam penyiksaan tahanan. Tidak seperti Mori, Spray berhasil lolos dari hukuman dan hanya dibebaskan di Prancis atas kejahatan terhadap warga negara Prancis. Spray dijatuhi hukuman pengasingan dari negara selama 25 tahun, ketika diadili di Hamburg dalam persidangan pertama yang dipimpin oleh Mahkamah Militer Inggris. Semua tuduhan yang disebutkan terkait dengan penyiksaan tahanan disangkal secara tegas oleh Carmen Mori. Namun, dia menambahkan, jika memang diperlukan, saya pasti akan melakukannya, dan kemudian saya akan mengakuinya sekarang. Menariknya, setelah pembebasan Ravensbrück, Mori dengan sukarela mengikuti semua perintah dari pihak Inggris. Sebagai contoh, ketika diminta untuk menunjukkan siapa di antara tahanan yang merupakan dokter atau pengawas, wanita itu dengan cepat menunjukkannya. Bahkan, Mori turut berkontribusi dalam penangkapan para penjahat di Ravensbrück. Kemungkinan besar wanita ini berharap akan mendapat pengampunan, namun hal itu tidak terjadi. Pada saat persidangan, dia berperilaku dengan sangat aneh.
Pada awalnya, Mori meninggalkan kursi saksi. Setelah itu penjaga membawanya ke kursi terdakwa. Selama interogasi, Mori dengan tegas membantah kesalahannya, seringkali berbicara tanpa menunggu pertanyaan, dan secara umum berperilaku bukan seperti seorang terdakwa, melainkan seperti seorang jurnalis yang sedang diadili. Hal ini dicatat baik dalam catatan pengadilan maupun dalam memoir mereka yang hadir dalam persidangan. Fakta bahwa Mori lancar berbicara dalam bahasa asing juga memainkan peran penting, sehingga dia tidak perlu menunggu terjemahan. Namun, meskipun segala hal tersebut, Carmen Mori dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman mati dengan digantung pada tahun 1947. Namun, dia tidak menunggu waktu untuk dieksekusi dan lebih memilih mengakhiri hidupnya sendiri di dalam sel dengan cara yang tidak bisa saya sebutkan. Ironisnya, sebelum kematiannya, dia menulis surat kepada jaksa militer Inggris di mana dia menyesal bahwa dia tidak berhasil bertahan cukup lama untuk dihukum mati, dengan berkata, "Maafkan saya, tapi saya tidak bisa menunggu sampai waktu eksekusi yang sudah Anda tetapkan." Jadi bagaimana menurut kalian tentang kisah malaikat hitam dari Ravensbrück tadi?